Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Diki Hermawan, mahasiswa Teknologi Informasi Sabtu Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan mikroprosesor pada matkul sistem operasi yang dibimbing oleh Bu Selvi Dwi Hardianti. Pengertian mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah chip IC Integrated Circuit yang menggabungkan fungsi inti dari unit pemrosesan pusat CPU, Central Processing Unit, sebuah komputer. Sebuah chip atau kepingan bernama mikroprosesor dapat melakukan operasi-operasi hitungan, operasi nalar atau logika, dan operasi kendali secara elektronik atau digital. Mikroprosesor ini merupakan perangkat multiguna yang dapat diprogram untuk menerima data digital sebagai input, memprosesnya sesuai dengan instruksi yang tersimpan dalam memorinya, dan memberikan data hasil sebagai output atau keluaran. Dalam bahasa Inggris, perangkat ini disebut microprocessor. Sistem mikroprosesor yang merupakan rangkaian terpadu atau IC dalam bentuk komponen chip VLSI (Very Large Scale Integration) yang mampu menjalankan perintah secara berurutan dalam bentuk program sehingga dapat bekerja sesuai yang diinginkan programmer atau pengguna. Perintah atau instruksi yang diberikan pada suatu mikroprosesor haruslah dapat dimengerti oleh mikroprosesor itu sendiri. Sejarah perkembangan mikroprosesor. Yang pertama, pada tahun 1971, Intel Corporation merilis mikroprosesor pertama yang mereka, yaitu Intel 4004. Mikroprosesor ini dikembangkan oleh tim yang dipimpin oleh Ted Hoff dan merupakan mikroprosesor 4-bit pertama yang diproduksi secara massal. Intel 4004 digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk kalkulator elektronik. Pada tahun 1974, Intel meluncurkan mikroprosesor 8-bit pertama mereka, yaitu Intel 8080. Mikroprosesor ini menjadi populer dan digunakan dalam komputer-komputer pribadi awal, seperti Altair 8800 yang dianggap sebagai komputer pribadi pertama yang berhasil. Pada tahun 1978, Intel merilis mikroprosesor 16-bit pertama mereka, yaitu Intel 8086. Mikroprosesor ini membuka jalan bagi pengembangan komputer-komputer pribadi yang lebih canggih dan merupakan dasar bagi arsitektur x86 yang masih digunakan hingga saat ini. Kemudian pada tahun 1985, Intel meluncurkan seri mikroprosesor Intel 386 yang merupakan mikroprosesor 32-bit pertama mereka. Mikroprosesor ini memberikan peningkatan kinerja yang signifikan Mikroprosesor ini memberikan peningkatan kinerja yang signifikan dibanding dengan pendahulunya dan menjadi dasar bagi banyak sistem komputer pada saat itu. Setelah itu, 1993, Intel merilis mikroprosesor Pentium yang menandai langkah maju dalam kinerja komputasi dan penggunaan arsitektur x86 yang lebih canggih. Pentium menjadi salah satu mikroprosesor yang paling terkenal dan menjadi standar dalam industri komputer. Setelah itu, perkembangan mikroprosesor terus berlanjut dengan peningkatan kecepatan, kemampuan, dan efisiensi daya. Perusahaan lain seperti AMD, Motorola, dan IBM juga ikut berkontribusi dalam pengembangan mikroprosesor dengan teknologi yang lebih canggih. Hingga saat ini, mikroprosesor terus berkembang dengan cepat yang semakin tinggi jumlah inti yang lebih banyak dan kemampuan komputasi yang lebih baik. Ini memungkinkan perkembangan komputer dan perangkat elektronik yang lebih kuat dan lebih canggih. Fungsi mikroprosesor.
Pada dasarnya, mikroprosesor memiliki fungsi utama, yaitu sebagai unit yang mengendalikan seluruh kerja dari sistem mikroprosesor. Namun selain itu, mikroprosesor juga memiliki fungsi yang lainnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil data dan instruksi dari memori. Yang kedua, memindahkan data dari dan ke memori. Yang ketiga, melaksanakan fungsi-fungsi operasi logika dan aritmatika. Yang keempat, mengirim sinyal kendali dan menerima sinyal interupsi. Yang kelima, melakukan timing atau pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor. Kemudian keunggulan-keunggulan mikroprosesor. Fast speed bekerja pada kecepatan sangat tinggi. Yang ini pada dasarnya merupakan hal yang penting dalam mikroprosesor. Portable. Mikroprosesor dapat dibuat portable karena memiliki wadah atau benda yang lebih kecil daripada CPU itu sendiri. Yang ketiga, multiguna. Mikroprosesor sangatlah fleksibel, chip yang sangat dapat digunakan untuk sejumlah aplikasi hanya dengan mengubah program atau instruksi yang disimpan dalam memori. Biaya terbilang rendah. Mikroprosesor tersedia dengan biaya rendah karena dikemas dalam teknologi sirkuit berintegrasi chip IC. Dengan demikian, biaya sistem komputer akan menjadi lebih rendah dan terjangkau. Yang kelima, tidak menghasilkan panas berlebih atau overheat. Mikroprosesor tidak menghasilkan panas yang berlebih apabila dibandingkan dengan perangkat tabung vakum. Keenam, ukuran kecil. Karena teknologi integrasi skala sangat besar dan skala ultra besar, mikroprosesor dapat dibuat dalam ukuran yang sangat kecil sehingga akan mengurangi ukuran seluruh sistem komputer. Yang ketujuh, konsumsi daya rendah. Mikroprosesor biasa diproduksi menggunakan teknologi semikonduktor oksidasi logam, atau dalam istilah bahasa Inggris metal oxide semiconductor, yaitu MOSFET atau metal oxide semiconductor field effect transistor, yang bekerja dalam mode saturasi dan mode cut-off sehingga daya yang dikonsumsi menjadi sangat rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.